avendo quel fenomeno di Marquez vicino che ha tritato tutti. Fra 3 Gran Premi Pecco deve capire, perché continuare così, francamente, non lo farei. Langsung heboh. Marc Marquez dipastikan bakal tampil menggila di MotoGP 2026. Mental Pecco Bagnaia mulai goyah usai Carlo Pennat beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subreklah cok. Hahaha. Kabar mengejutkan datang dari pengamat senior MotoGP, Carlo Pennat, yang menyoroti kontras tajam antara ekspektasi Pecco Bagnaia dan realita musim kompetisi tahun ini. Di awal tahun, Bagnaia begitu optimistis bahwa dirinya akan bersaing ketat melawan rekan setim barunya, Marc Marquez, pada musim 2025. Namun kenyataannya, prediksi itu meleset jauh. 2 kali juara dunia MotoGP itu justru mengalami salah satu musim terburuk dalam kariernya. Sementara Marc Marquez tampil sebagai sosok yang seakan tak tersentuh, mendominasi penuh dan mengunci gelar juara dunia. Carlo Pennat menjelaskan bahwa faktor teknis bukan satu-satunya penyebab kemerosotan Bagnaia. Menurutnya, aspek mental dan psikologis turut memberikan dampak signifikan. Tentu saja ada faktor psikologis yang terlibat. Saya selalu percaya begitu, ujar Pennat, yang pernah menjabat sebagai manajer Enea Bastianini. Kedekatan Marc Marquez juga memengaruhinya, tetapi hanya dia yang tahu seberapa besar pengaruhnya. Yang membuat bingung adalah apa yang terjadi pada motor ini, pada tim yang telah menjadi miliknya selama bertahun-tahun, sebuah lingkungan yang sudah saling memahami dalam hitungan detik, di mana para insinyur Ducati sudah bekerja dengannya mulai dari warm-up, race simulation, hingga finish. Jujur saja, siapapun yang bisa memahami situasi ini pantas mendapat pujian. Pennat bahkan mengakui kebingungannya sebagai seorang ahli. Saya pun tidak memahami apapun, padahal saya hidup di dunia ini. Menurut saya, ada batas di mana bahkan mereka sendiri tidak tahu penyebab pastinya. Jika Anda bertanya pada Gigi Dall'Igna mengenai apa yang sebenarnya terjadi, menurut saya ia pun ragu, sangat ragu. Di sisi lain, Gigi Dall'Igna, selaku manajer umum Ducati, justru memberikan apresiasi besar kepada Marc Marquez. Dalam ulasan resmi Ducati, Dall'Igna menggambarkan Marquez sebagai figur yang lahir kembali. Bukan hanya tampil sebagai pebalap tercepat, tetapi juga sebagai simbol kebangkitan baru yang berhasil mengubah wajah Ducati. Gelar juara dunia musim ini bukan sekadar tambahan koleksi bagi Marquez. Setelah mengalami cedera parah pada tahun 2020 dan melewati masa-masa sulit bersama Honda, kemenangan ini menjadi bukti bahwa Marquez kembali pada level terbaiknya, bahkan lebih menakutkan dibanding era dominasi lamanya. Ducati pun tampil tak tertandingi. Mereka menyapu bersih gelar pebalap, gelar tim, dan gelar konstruktor, menandai babak baru kejayaan yang dipimpin oleh figur yang kini dikenal sebagai Marc Marquez versi Ducati. Marquez juga mencatat rekor historis sebagai pebalap Ducati pertama yang meraih 15 kemenangan beruntun, gabungan sprint dan race, serta 11 podium berturut-turut. Statistik yang menjadikan era Casey Stoner tampak jauh lebih jinak. Namun menurut Dall'Igna, statistik hanyalah sebagian kecil dari cerita besar yang sedang ditulis Marquez. Yang membuatnya terkesan adalah karakter sang pebalap. Ia memiliki kemauan seorang rookie dan pengalaman seorang veteran. Ada kilau baru di matanya, tulis Dall'Igna dalam pernyataannya. Yang menarik, Marquez datang ke Ducati bukan sebagai superstar yang meminta perlakuan khusus. Ia justru memulai dari tim satelit, membangun semuanya dari nol, dan perlahan mendaki kembali menuju puncak. Perjalanan ini disebut Dall'Igna sebagai kisah manusia yang berjuang melawan rasa sakit, keraguan, dan usia. Lebih besar dari sekadar cerita olahraga. Kontras ini sangat terasa ketika dibandingkan dengan perjalanan Bagnaia musim ini. Meski sempat menunjukkan performa menjanjikan di Grand Prix Jepang, Bagnaia tak pernah benar-benar menemukan ritme dengan prototipe Desmosedici GP25. Kesulitan dalam adaptasi setup, inkonsistensi performa corner entry, hingga ketidakstabilan traksi menjadi masalah berulang sepanjang musim. Bagnaia menutup musim dengan 5 kali gagal finish dalam balapan utama, beberapa kali miscommunication di pit wall, rentetan insiden yang ikut menggerus mentalnya.
Dale Igna menegaskan bahwa tidak semua kesalahan berada di tangan Bagnaia. Ketika kesialan ikut campur, segalanya menjadi jauh lebih sulit, ujarnya. Meski begitu, persaingan musim 2026 diprediksi akan menjadi pertarungan internal paling panas dalam sejarah Ducati. Marquez kini datang sebagai monster baru yang telah lahir kembali, sementara Bagnaia akan mencoba menegakkan kembali statusnya sebagai pemilik takhta. Satu hal yang pasti, Ducati tengah memasuki era baru. Dan persaingan dua pebalap papan atas ini akan menjadi tontonan yang tidak hanya menarik bagi penggemar MotoGP, tetapi juga menentukan arah masa depan pabrikan Bologna tersebut. Inilah respons dan pandangan para penggemar Indonesia yang selalu penuh semangat. Mereka memberikan analisis tajam, kritik, hingga dukungan terhadap dinamika panas antara Bagnaia dan Marc Marquez di Ducati musim ini. Berikut suara-suara mereka. Menurut saya, apa yang terjadi pada Bagnaia itu kombinasi tekanan, adaptasi motor, dan kehadiran Marquez yang mentalnya sudah kebal tempaan hidup. Pecco seperti tidak siap menghadapi sosok yang lapar kemenangan setelah bertahun-tahun terpuruk. Musim depan bakal jadi ajang pembuktian sesungguhnya. Marquez ini bukan cuma cepat, tapi dia datang ke Ducati dengan mental pantang menyerah. Mulai dari tim satelit dan membuktikan diri sampai puncak. Itu jarang ada di pebalap top. Bagnaia harus belajar dari kisah ini kalau mau bangkit. Kalau dilihat dari sudut psikologis, komentar Carlo Pernat cukup masuk akal. Pecco mungkin terlalu fokus pada rivalitas dengan Marquez sampai lupa menikmati proses adaptasi. Padahal Marquez sendiri justru menjalani musim ini dengan santai tapi fokus. Dale Igna memberi pujian besar bukan tanpa alasan. Marquez itu memang pebalap paling tekun ketika sedang down. Setelah cedera 2020, siapa sangka dia bisa balik jadi monster seperti ini? Salut sih. Menurut saya, Ducati sekarang memang lebih cocok dengan gaya Marquez. Dia agresif, suka late braking, dan punya kontrol motor yang ekstrem. Sementara Bagnaia gaya balapnya lebih rapi dan butuh stabilitas. Motor versi 25 ini mungkin tidak cocok dengan gaya klasiknya. Pecco 5 kali gagal finish musim ini. Itu tanda tekanan mental yang sangat besar. Saya rasa dia kehilangan percaya diri. Tapi sebagai juara dunia 2 kali, dia pasti bisa kembali kalau fokusnya pulih. Kalau dipikir-pikir, Ducati di masa depan bakal makin panas. Dua pebalap sama-sama punya kualitas juara dunia, tapi dengan karakter berbeda total. Saya pribadi sangat menantikan perebutan internal musim depan. Yang bikin saya salut dari Marquez adalah tekadnya untuk memulai dari nol. Bukan langsung masuk tim pabrikan, tapi membuktikan diri dulu. Itu mental juara yang jarang dimiliki pebalap modern. Kasihan juga sih Bagnaia. Dari motor, tim, sampai setup yang biasanya dia kuasai, semuanya berubah musim ini. Bahkan para insinyur Ducati pun bingung. Artinya masalahnya memang kompleks, bukan cuma performa pebalap.